Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Selamat pagi semuanya. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Sibolga, tepatnya dari kelas 11 IPS 1, yang akan membahas apa sebenarnya peran Indonesia dalam perdamaian dunia di bawah wewenang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami telah ditunjuk sebagai kelompok 2 untuk membahas hal tersebut. Kami akan menyampaikan, menjabarkan, serta menyimpulkannya dari apa yang kami pahami dan telah kami pelajari. Perkenalkan, saya Riko Evan Sibuan sebagai moderator. Dan di sini banyak rekan-rekan atau teman-teman saya yang telah membantu dalam mengerjakan hal tersebut. Perkenalkan, ini ada Marvel, Saiful, Rafil, Anissa Ramayani, Putri, Adelwes, dan Maisar. Itu perkenalan singkat kami. Sekarang masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya kita harus tahu itu apa PBB dan latar belakang terbentuknya PBB. Apa itu PBB? PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk yang pertama menjaga perdamaian dunia, yang kedua mencegah konflik dan perang, yang ketiga melindungi hak asasi manusia atau HAM. Apa sih hubungan Indonesia dan PBB? Indonesia bergabung dengan PBB pada 28 September 1950. Menganut politik luar negeri bebas aktif, artinya tidak berpihak pada negara tertentu, tetapi tetap berperan aktif dalam perdamaian dunia. Indonesia berkontribusi dalam PBB dengan 1. Mengirim pasukan perdamaian ke negara konflik. 2. Menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. 3. Menjadi mediator konflik internasional. 4. Memperjuangkan HAM dan membantu kemanusiaan. 5. Mendukung program pembangunan global atau SDGs. Indonesia berperan dalam mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen militer. Pasukan Garuda sendiri ialah kontingen militer yang dikirim di Indonesia untuk melaksanakan misi perdamaian di bawah wewengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka berperan dalam melaksanakan keamanan, menjaga warga sipil atau rakyat sipil saat terjadi pasca perang. Baru selanjutnya mereka juga berperan serta berkontribusi dalam membantu mendistribusikan sumber daya bantuan seperti kemanusiaan ke negara-negara konflik. Sejarah singkat yang saya jelaskan ialah pada tahun 1957 Indonesia pertama kali berperan dalam mengirimkan pasukan Garudanya. Mereka mengirimkannya ke Mesir dalam menangani dampak atau dalam menanggulangi perang saat terjadi krisis Terowongan Suez. Bukan hanya saja di Mesir, Indonesia telah banyak membantu serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, seperti di Vietnam, Kongo, Belgia, dan banyak lagi lainnya. Jadi, Indonesia telah berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan mereka berkontribusi mengirimkan pasukan-pasukan Garuda atau kontingen militer ke berbagai negara-negara konflik di bawah wewenang PBB, mereka telah berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan kestabilitasannya. Apa itu Dewan Keamanan PBB? Dewan Keamanan PBB adalah suatu badan internasional yang mengurus seperti konflik dunia dan menyelenggarakan sosial dunia. Indonesia nampak kali menjadi Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB yang terdiri pada tahun 1974 sampai 1995, 1995 sampai 1996, 2007 sampai 2008, dan terakhir 2019 sampai 2020. Indonesia berperan penting dalam hal yang namanya menjaga solusi perdamaian dunia, menjadi mediator atau penengah di negara-negara konflik seperti Timur Tengah, Afghanistan, dan Myanmar. Indonesia juga mendukung penuh hak kemerdekaan Palestina dan menolak segalanya yang namanya penindasan atau penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Diplomasi dan mediasi konflik internasional. Apa itu mediasi? Mediasi adalah usaha menjadi penengah dalam konflik agar bisa mencapai kesepakatan damai. Contoh mediasi Indonesia dalam konflik dunia. 1. Konflik Kamboja tahun 1991, Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting yang membantu mengakhiri perang di Kamboja. Perjuangan hak asasi atau HAM dan bantuan kemanusiaan.
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan HAM di dunia melalui PBB. Kontribusi Indonesia dalam HAM pertama memperjuangkan hak perempuan dan anak, kedua menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para korban perang di Suriah, Yaman, dan Palestina, ketiga menentang penjajahan dan rasisme termasuk mendukung kemerdekaan Palestina, keempat menangani perdagangan manusia, pengungsi, dan pekerja migran. Indonesia juga berperan dalam berbagai program PBB untuk melindungi kelompok rentan. Apa itu SDGs? Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia. Kontribusi Indonesia di dalam SDGs pertama, pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan ekonomi. Dua, pendidikan berkualitas dengan kerjasama global di bidang akademik. Ketiga, perlindungan lingkungan dengan mendukung perjanjian iklim global. Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui PBB dengan satu, mengirimkan pasukan perdamaian atau kontingen Garuda ke negara konflik. Yang kedua adalah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan berperan dalam diplomasi global. Baiklah, kita masuk ke contoh nyata peran Indonesia di PBB. Yang pertama yaitu misi perdamaian di Labuan Sunan Selatan dan Pomo. Yang kedua, perundingan konflik Kamboja dan Mindanao atau Filipina. Yang ketiga, dukungan penuh terhadap Palestina dalam PBB. Yang keempat, bantuan kemanusiaan untuk Suriah dan Rohingya. Yang kelima, penerapan program SDGs untuk kesejahteraan global. Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun bukan negara besar, tetapi tetap mampu memberikan dampak dalam perdamaian dunia. Nah, saya sekarang akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Peran Indonesia adalah mengirim pesan perdamaian, menjadi anggota DIK PBB, melakukan diplomasi konflik, memperjuangkan HAM, dan mendukung SDGs. Indonesia sebagai negara damai berkontribusi dalam berbagai misi perdamaian dan pembangunan global. Kesimpulannya adalah sebagai negara yang menghargai perdamaian, Indonesia akan terus berkontribusi dalam PBB untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera. Ya, itulah pembahasan serta penyampaian dari kelompok kami, kelompok 2. Usai sudah presentasi kami, apa yang kami sampaikan, apa yang telah kami jabarkan, apa yang telah kami simpulkan dari pemahaman kami harapkan para penonton atau audiens seluruhnya dapat memahami apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf, dan jika ada kritik serta sarannya kami menerimanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.